Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah atas yang hidup. Dalam kuburan, sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Jangan sampai dibongkar harimau macan karena mau makan jenazah. Jangan sampai baunya naik ke atas. Biasanya dia agak-agak orang setinggi orang tegak, orang dewasa, agak-agak 2 meter. Masuk ke dalam 170 kalau saya. Terus. Sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Tapi di Maroko, saya menengok dengan mata kepala saya sendiri kubur di Maroko tak dalam. Tak dalam kubur di Maroko, segini aja. Di dalamnya ada peti beton, lantainya beton. Masukkan jenazah ke dalam, tutup. Tutup pakai beton juga di atas. Baru pakai tanah. Beton bawah. Masukkan jenazah, tutup baru pakai tanah. Begitu pemakaman di Maroko. Saya menengok waktu saya sekolah. Miringkan, jadi tidak digali, buka. Nanti setelah hancur, bisa diisi orang lain lagi. Bagus, efisien, tak perlu banyak tanah. Terus. Lubang kubur disunatkan memakai lubang lahat. Kalau tanah perkuburan itu keras, tetapi jika tanah perkuburan tidak keras, mudah runtuh seperti tanah yang bercampur dengan pasir, maka lebih baik dibikinkan lubang tengah. Lubang lahat, setelah digali tanah, ini dindingnya digali, lalu kemudian dikerok ini dinding kubur tuh, maka dipotong ini tanah ini, kira-kira muat jenazah masuk ke dalam. Kalau tanahnya keras, tanah liat keras atau tanah keras, dimasukkan jenazah itu dalam, baru ditutup pakai papan. Tapi kalau tanahnya berpasir, asal dikerok, digali, runtuh longsor, tak bisa. Maka digali di tengah. Ini lubang, masuk dalam. Digali lagi di tengah, seagak-agak jenazah bisa miring. Gali di tengah, masukkan jenazah itu, baru ditutup pakai papannya. Kalau yang di samping itu namanya lahat. Maka disebut orang, tuntutlah ilmu walau ke liang lahat. Itu adalah lahat. Lahat di samping. Kalau yang satu tadi di tengah. Kalau tanahnya keras, lahat. Kalau tanahnya berpasir, buat di tengah. Terus. Sesampainya mayat di kuburan, kepalanya hendaklah diletakkan di sisi kaki kuburan. Lalu diangkat. Sesampainya mayat dikubur, hendaklah diletakkan di sisi kaki kuburan. Sana kiblat. Di mana letak kepala mayat? Kepala mayat di sebelah mana? Sebelah utara. Sana barat. Sini timur. Kepala mayat di utara, kakinya di selatan. Nanti wajah mayat menghadap ke sana. Maka begitu sampai di kuburan, kepalanya hendaklah diletakkan di sisi kaki. Letakkan kepalanya, lubangnya situ, letakkan di kaki. Lalu diangkat ke dalam lahat atau lubang tengah, dimiringkan ke sebelah kanannya, dihadapkan ke kiblat. Jenazah dikubur itu bukan terlentang, miring ke kiblat. Itulah maka ada tanah bulat-bulat. Kalau kalian tengok pemakaman, tanah dibulatkan. Tanah bulat itu gunanya untuk mengganjal, karena dia miring di sana. Kalau tak ada ganjal, terlentang dia balik. Almarhumah emak ini saya yang turun ke bawah sama Jamal adik saya, sama kawan.
Saya meletakkan tanah itu di samping, dihadapkan ke kiblat, hidungnya menempel ke tanah, tempelkan hidung ke tanah. Dia letakkan di sisi kaki kuburan, lalu diangkat ke dalam liang lahat atau lubang tengah, dimiringkan ke sebelah kanan, dihadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan mayat ke dalam kubur, disunatkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah tentang berapa dosa besar. Jawab beliau, dosa besar ada 9. Syirik, menyekutukan Allah, sihir, membunuh, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang, menuduh orang berzina, durhaka pada orang tua, menghalalkan Baitul Haram kiblat kamu sewaktu kamu hidup dan sesudah mati. Yang dimaksud dengan kiblat sudah mati ialah dalam lubang liang lahat. Terus Beberapa sunnah yang bersangkutan dengan kubur. 1. Ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, sunnah menutupi bagian atasnya dengan kain atau yang lainnya. makanya waktu memasukkan ke dalam, ada orang yang megang kain. Satu pojok sana, satu sini, satu sini. Ini lubangnya, ada megang kain. Megang kain, itu sunnah. Terus 2. Kuburan itu sunnah ditinggikan kira-kira sejengkal dari tanah biasa agar diketahui. Sejengkal. Jika saya mati, kalian ziarah ke kubur saya, kalian tengok, tinggikan sejengkal. Tak usah dibangun-bangun di atas. Terus 3. Kuburan lebih baik didatarkan daripada dimunjungkan. Didatarkan daripada tajam begini, datar. Terus 4. Menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya. tatkala Utsman bin Mas'un meninggal, jenazahnya dibawa keluar lalu dikuburkan. Nabi menyuruh seorang laki-laki mengambil batu, tetapi laki itu tak kuat membawanya. Rasul bangkit mendekati batu itu dan menyingsingkan kedua lengan bajunya, disingsingkannya, kemudian batu itu dibawa, kuat tenaga Nabi. Lalu diletakkannya di sebelah kepalanya sambil bersabda, aku memberi tanda kubur saudaraku dan aku akan menguburkan di sini siapa yang mati di antara ahliku. Kubur Utsman bin Mas'un. Saya ziarah ke kubur ini Utsman bin Mas'un di Madinah, di pemakaman Baqi. Jalan terus ke belakang, perempuan tak bisa masuk, perempuan dari luar pagar saja. 5. Menaruh kerikil-kerikil kecil di atas kuburan. Jadi kalau kalian ziarah menengok banyak batu kerikil, apalah ini letak-letak kerikil ini, bagus untuk ngecor masjid, sunnah. Wada'a hasba ala qabri ibnihi Ibrahim. Nabi meletakkan hasba, batu-batu kerikil kecil di atas kubur anak. 6. Meletakkan pelepah basah atau di atas kuburan. Keterangannya hadis Ibnu Abbas menjelaskan Nabi pernah demikian. Diambil Nabi pelepah kurma, dibelahnya 2, ditusukkannya. Itulah maka kita tengok di atas kubur banyak orang menanam. Ada di tempat kita ini tanam-tanaman khusus yang untuk kuburan. Jadi ikut aja itu, tak usah kalian pula buat pesan nanti kalau aku mati kubur tanamlah di atas makamku pohon metoa. 7. Menyiram kuburan dengan air. Nabi ketika anaknya meninggal, Nabi SAW rasya ala qabri ibni Ibrahim. Kalau kalian tengok ada orang ziarah kubur menyiramkan air, nah itu pun sunnah. Apa gunanya menyiramkan air? Supaya tanah itu padat. Tanah kalau disiram dengan air kan padat ya, tak bisa digali oleh binatang buas yang mau makan. Kalau tidak pergi datang babi hutan, digalinya. 8. Sesudah mayat dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunahkan berhenti sebentar untuk mendoakannya atau memintakan ampun dan meminta supaya ia mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Istaghfiru li akhikum. Doakan saudara kamu. Was'alullah lahu tasbit. Doakan dia. Fa innahu al yus'al. Karena dia disoal, dia ditanya. Ada hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili membacakan talqin. Almarhumah mak saya sendiri membacakannya talqin.
Talqin itu isinya doa. Jadi kalau ada orang tak mau mendoakan jenazah habis kubur, pulang macam menguburkan kucing. Ini tidak ikut sunnah. Kalau ikut sunnah, maka hadis Abu Umamah Al-Bahili kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hadis hasan. Baik membacakan talqin. Tak hafal talqin, tak tahu, bacakan doa. Sahabat saya meninggal, Ustaz Dr. Johar Arifin, saya diminta keluarga membacakan talqin. Saya membacakan. Ada tuh bacaan talqin. Terus Larangan yang bersangkutan dengan kuburan. 1. Menembok kuburan. 2. Duduk di atasnya. Jangan duduk di atas kuburan. Kadang orang kalau sudah pemakaman jenazah duduk menginjak, jangan sampai. Tak menghormati jenazah. 3. 3. Membuat rumah di atasnya. 4. Membuat tulisan-tulisan di atasnya. 5. Membuat perkuburan menjadi masjid. Tak boleh membuat kuburan jadi masjid. Terus Pada riwayat Nasai disebutkan, Rasulullah SAW telah melarang membuat rumah di atas kubur dan membuat tulisan di atasnya. Sabda Rasulullah SAW, Qatalallahu al-yahuda wan nasara. Allah membunuh, memerangi Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka menjadi masjid. Terus memindahkan mayat. Mengenai hukum membawa mayat dari negeri tempat meninggalnya untuk dikuburkan di negeri lain, sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya haram karena dikhawatirkan akan merusak kehormatan mayat. Sebagian ulama berpendapat hal itu tidak ada halangan, asal terjaga dengan baik. Karena asal hukum sesuatu adalah harus atau boleh, sedangkan di sini tidak ada dalil yang mengharamkannya. tak ada dalil yang mengharapkannya. Kalau jenazahnya dipindahkan karena darurat, tolong semua jenazah pindahkan karena akan ada pembangunan mall. Dijual orang tanah itu. Entah cemana ceritanya dulu, mungkin bukan tanah wakaf, tanah menumpang. Pindahkan. Dulu pemakaman itu di tepi sungai. Lalu sungai ini tergerus. Kalau tidak dipindahkan akan hanyut jenazah-jenazah. Maka ditunda. Tapi kalau tak ada halangan tak usah pindah. Biar aja. Payah kami ziarah. Nah, mana ada alasan? Berdoa kita dari sini kirim Fatihah sampai apa tak sampai? Sampai. Tak ada alasan. Membongkar kuburan. Membongkar kuburan. Apabila mayat sudah dikuburkan tidak boleh dibongkar atau haram dibongkar, karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut. Mayat dikubur belum dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak menghadap kiblat, dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang dirampas, kain curian. Sedangkan yang punya minta dikembalikan, boleh dibongkar balik. Atau dalam kuburan itu terjatuh suatu barang berharga. Selesai acara pemakaman, hilang jam. Kemana? Terjatuh tadi. Berapa harga jam itu? 200.000. Atau salah, ganti aja. Jika terjadi salah satu dari hal tersebut, kuburan boleh dibongkar selama mayat belum membusuk. Adapun bongkar kuburan yang sudah lama, tak ada halangan, asal mayat sudah hancur. Berarti tulang-tulangnya pun sudah hancur. Untuk mengetahui berapa lamanya baru hancur, tidaklah ditanyakan kepada yang ahli tentang itu. Karena keadaan tempat tak sama, bergantung pada keadaan tanah. Ada tanah itu kering, lembab, basah. Tanah yang kering, gurun pasir, cepat. Kering, mengering, busuk, tak bau. Takziah. Takziah atau melayat. Melayat ahli mayat itu sunnah dalam 3 hari sesudah ia meninggal dunia. Kepada seluruh jamaah supaya kita datang takziah ke rumah almarhum selama malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Sepeninggal dunia. Lebih baik ialah sebelum dikuburkan. Yang dimaksud dalam melayat ialah menganjurkan ahli mayat supaya sabar, jangan keluh kesah mendoakan mayat. Ibu sabar ya Bu. Suami ibu udah meninggal, dia pun dulu hidup juga tak baik betul, sabu-sabu, narkoba, selingkuh. Sabar ya Bu. Makin kuat pula nangisnya. Kenapa ibu nangis?
utangnya banyak. Oh. Kalian sabar kan? Sabar, ahli mayit hendaklah sabar atas kedukaannya serta menyerahkannya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Memberi makan kepada ahli mayat. Kalau kalian menengok orang mati, bawakan nasi bungkus. Karena orang yang meninggal itu tak sempat lagi keluarganya itu masak. Sudah error dia, sudah menangis saja tak tentu arah. Apa kata Nabi? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Yang meninggal ni Ja'far radhiyallahu anhu. Keluarganya, anak bininya, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahu ma yus'iluhum. Karena yang datang kepada mereka ini musibah membuat mereka sibuk. Jadi kalau ada orang meninggal, kita datang bawa makanan atau bawa perut kosong? Makanan. Kita datang membawakan makanan. Itulah ya, baca, itulah yang disyariatkan. Itulah yang disyariatkan dalam agama Islam, bukan sebagaimana yang biasa dilakukan di Indonesia. Semua tetangga, sahabat yang dekat atau yang jauh, keluarga, teman dan orang sekampung datang beramai-ramai berkumpul di rumah ahli mayat untuk makan-makan. Dan ahli mayat terpaksa menyediakan makanan yang bermacam-macam. Udahlah ayahnya mati, orang datang terpaksa pula lah dia mengutang. Biarpun sampai menghabiskan harta peninggalan si mayat, mengutang. Maka alhamdulillah sekarang kita udah ada serikat kematian. Biasanya orang meninggal di depan tuh disediakan ember, diisi beras, ada membawa duit. Nah, itu baik, tak salah. Bahkan kalau kurang, hartanya sendiri dihabiskan. Kadang-kadang orang yang datang tempat kematian sepanjang hari tak perlu pula berbelanja lagi, karena keperluannya sudah ditanggung oleh orang yang ada. Orang meninggal, alhamdulillah bebas makan siang hari ini. Senang pula dia dengan orang. Selain dari perayaan pada hari matinya, diadakan pula selamatan untuk makan-makan. Tentang masalah ini terjadi khilafiyah. Adapun tentang meninggal orang, riwayat dari tabi'in namanya Imam Atha. Imam Atha menganjurkan untuk bersedekah makanan. Tulis di halaman 190. Imam Atha _2 dianjurkan sedekah makan selama 7 hari 7 malam. Imam Atha _2 dianjurkan sedekah makanan 7 hari 7 malam. Jadi kalau keluarga yang meninggal itu mau bersedekah makan 7 hari 7 malam, Bapak Ibu saudara sekalian jangan takut makan ini karena ini adalah sedekah dari saya. Maka hukumnya boleh. Terus memang kalau kita renungkan lebih jauh serta kita pikirkan dengan pikiran yang sehat dan tenang, alangkah sedihnya ahli mayat sesudah ia kehilangan anak, buah hatinya, atau kehilangan bapak pemegang kemudi hidup dan penghidupannya. Hartanya dihabiskan pula. Kalau tidak mengikuti kehendak adat, ia tercela di mata kaum adat yang berpikiran tidak sehat itu.